Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, hari Selasa adalah jadwal untuk mempelajari bahasa Arab. Jadwal untuk mempelajari bahasa Nabi, bahasa Al-Quran, dan bahasa nanti kita di surga. Mudah-mudahan nanti dengan perantara kita mempelajari ini bisa membantu kita untuk semakin dekat dengan Nabi, bisa membantu kita untuk semakin mudah untuk mempelajari Al-Quran, bisa membantu kita untuk bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Dan kita semua juga akan berkumpul nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Masih sama, kita di sini mempelajari tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, Ustazah ulangi lagi, jumlah artinya kalimat, ismiyah artinya adalah kata benda. Jumlah ismiyah berarti artinya kalimat yang diawali oleh kata benda. Tetapi kalimat-kalimat yang diawali oleh kata benda itu terkadang ada lafaz-lafaz tertentu yang bisa mengawali, atau kata benda tertentu saja yang kadang bisa mengawali jumlah ismiyah, terbagi menjadi 6. Nah, keenam ini adalah domir munfasil atau kata ganti nama orang, isim isyarah atau kata penunjuk, isim alam atau nama benda tertentu, al-mu'arraf bi al atau isim yang diberi al, lalu ada yang namanya isim mausul. Isim mausul itu ya isim mausul yang artinya tuh kadang yang, dalika nih, dalika ya, haulai. Ma yang terakhir ada ma udhifa ila hadil ma'rif atau isim yang disandarkan pada salah satu ma'rifat. Lalu yang pertama kali kita pelajari masih di sini yaitu tentang kata ganti nama orang. Berarti kata ganti nama orang ini adalah menjadi kata benda atau isim yang berada di awal jumlah ismiyah, gitu ya. Nah, ini judulnya, kita analisis judulnya dulu. Pengembangan jumlah ismiyah. Berarti yang awalnya jumlah ismiyah biasa kita kembangkan lagi. Salah satu dari keenam lafaz-lafaz tadi. Yang pertama kita pelajari adalah domairul munfasilah, yang tadi itu adalah domir munfasil. Berarti pengembangan jumlah ismiyah yang diawali domir munfasil. Nah, domir munfasil apa itu? Domir ini terbagi dua. Ada yang namanya domir munfasil, ada juga yang namanya domir muttasil. Bedanya apa? Munfasil artinya tersambung, muttasil artinya terpisah. Maksudnya tersambung terpisah ini adalah munfasil itu yang tersambung tadi, munfasil itu terpisah. Berarti maksudnya munfasil itu dia berdiri sendiri katanya, tidak disambung dengan kata-kata yang lain. Contohnya seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu adalah domir munfasil. Lalu yang satunya itu ada namanya domir muttasil, artinya tersambung. Maksudnya domir muttasil itu tersambung adalah dia tersambung dengan kata yang lain. Artinya dia merekat atau ada dengan kata yang lain, tersambung gitu nah dengan kata lain. Dia nggak sendirian. Nggak ada spasi antara dia dengan kata yang lain tersebut. Dan biasanya dia versi pendek dari munfasil. Contohnya seperti apa? Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kumakum, ki, kumakunna, ina. Itu adalah domir muttasil. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah domir munfasil. Artinya domir itu berdiri sendiri. Dan kalau misalkan di depan namanya apa? Mubtada dengan khobar, berarti khobar dari domir itu adalah berupa fi'il mudhari lazim. Kalau kemarin berupa fi'il madi lazim, sekarang kita mempelajari tentang fi'il mudhari lazim. Apa itu fi'il mudhari lazim? Nah, saya ingatkan lagi, fi'il artinya kata kerja, mudhari artinya
bermakna sedang atau akan. Lazim itu artinya tidak membutuhkan objek. Berarti fi'il mudhari lazim adalah kata kerja yang bermakna sedang atau akan dan tidak membutuhkan objek kata kerja tersebut. Nah nih ya, kata kerja itu terbagi menjadi dua, fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi itu bisa dia fi'il madi lazim, bisa fi'il madi muta'addi. Fi'il mudhari juga dua, bisa dia fi'il mudhari lazim, bisa juga fi'il mudhari muta'addi. Yang kemarin kita pelajari yang ini madi lazim. Lalu sekarang kita fi'il mudhari lazim gitu ya. Nanti ya lanjutnya madi muta'addi lalu mudhari muta'addi. Nah, ini rumusnya ya. Kalau kemarin khobarnya ini berupa madi, sekarang khobarnya berupa mudhari. Artinya bermakna sedang. Huwa yajlisu fil masjidi al-kabiri. Ia satu laki-laki sedang duduk di dalam masjid yang besar. Ustazah agak cepat ya kayaknya. Kalau misalkan terlalu cepat gitu ngomong sama Ustazah ya. Ustazah videonya kecepatan, Ustazah ngomongnya gitu nggak kedengaran, terus susah dipahami jadinya gitu ya. Ngomong sama Ustazah gitu. Nanti Ustazah akan memperlambat bicara Ustazah supaya kalian lebih mudah juga untuk memahami. Tapi karena ini mirip-mirip sama yang kita pelajari minggu lalu, jadi Ustazah agak cepat ngajarinnya gitu ya. Ia sedang duduk di dalam masjid yang besar. Perbedaannya di sini aja. Karena kemarin madi, sekarang mudhari. Artinya bermakna sedang. Lagi dia sedang duduk, kalau kemarin dia telah duduk. Sedang duduk bahasa Arabnya ya jelisu. Huwa, ia laki-laki ya, huwa. Huwa ini kata domir yang pertama kan ya. Huwa humahum hiya humahunna, anta antum antum, anti antuma antuna ana nahnu. Huwa yang pertama. Berarti menggunakan kata kerja duduknya juga yang pertama. Ya jelisu. Nah, itu dia kita pakai ya jelisu. Terus ini kadang ada muncul pertanyaan gini nih. Apa Ustazah bedanya fi'il madi sama fi'il mudhari ya? Gitu ya. Kalau misalkan kita cari di kamus itu buku mufradat kan ada juga di situ tuh fi'il gitu ya. Kalau misalkan kita cari di buku mufradat, fi'il madi itu biasanya ditulis paling pertama. Misalkan nih, jalasa. Kita mencari nih terjemah dari kata duduk. Ya. Kalau misalkan kita cari di buku mufradat, ketemu kata duduk itu jalasa. Tapi jalasa itu adalah fi'il madi, artinya telah duduk. Biasanya ciri-ciri fi'il madi itu terdiri dari 3 huruf. Minimal sebuah kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Nah, fi'il madi ini terdiri dari 3 huruf. Kalau yang biasanya tertulis di buku mufradat kalian. Nah, yang setelah itu ada strip, baru ada kata lagi. Nah, itu baru fi'il mudhari biasanya. Yang kedua, ya jelisu, jalasa, ya jelisu. Ciri-ciri fi'il mudhari ini kalau di dalam buku mufradat kalian diawali oleh huruf ya. Ya jelisu, ya kan? Nah, terdiri dari diawali oleh huruf ya. Ini biasanya ciri-ciri dari fi'il mudhari. Kalau misalkan kalian mau nerjemahin, yang mana ini kan terjemahnya sedang nih Ustazah. Berarti kan kita harus cari fi'il mudhari nih. Nah, fi'il mudhari itu yang mana ya? Di sini kok semuanya artinya duduk gitu ya. Kalau dicari, kalau misalkan di awalannya ada huruf ya, berarti dia fi'il mudhari. Ya jelisu atau ya dhahabu, ya kulu, ya namu, terus misalkan ya ruju, ya kifu, itu adalah bentuk dari fi'il mudhari, ciri-cirinya. Lalu kita lanjut lagi nih, di dalam fi masjidun yang besar kabirun. Lalu kita sesuaikan dengan kedudukannya. Wa ya tetap wa. Dia adalah isim yang mabni. Untuk kalian mengingat lagi ya,
isim terbagi dua sesuai dengan itunya, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau mabni itu artinya isimnya tidak bisa dirubah-rubah, dia udah tetap udah kekeh begitu aja bentuknya, nggak boleh dirubah-rubah. Itu adalah mabni. Contohnya seperti huwa, ya, contohnya seperti huwa. Huwa ini mau nggak bisa dirubah kan ya, kalau misalkan ketemu huruf jar kan harokat akhirnya harus kasroh nih, nggak boleh jadi huwi. Ya tetap huwa gitu. Nah, karena dia mabni, maksudnya mabni ini adalah tidak akan bisa berubah sampai kiamat untuk kata tersebut. Lalu satunya apa namanya tadi tuh, mu'rab, satunya namanya mu'rab. Mu'rab ini berarti kebalikannya, isim tersebut bisa berubah-berubah. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Ya jelisu, ya jelisu, nggak usah dirubah, sudah pas ya. Fi juga tetap, fi juga mabni ya, fi juga mabni, tidak bisa berubah-ubah. Nah, masjidun, masjidun ini yang mu'rab, lawannya dari mabni tadi. Karena dia mu'rab berarti dia bisa berubah-berubah. Yang berubah itu apa sih Ustazah? Yang berubah itu adalah harokat akhirnya ya. Yang berubah itu adalah harokat akhirnya dan juga bentuknya. Kalau masjidun dia bisa berubah. Contohnya bisa jadi masjidin, bisa jadi masjidan, ya kan? Nah, karena ada huruf jar di depannya, maka harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Yang awalnya masjidun jadi masjidi. Tapi karena dia sedang duduk dan kita tahu masjidnya, maka kita jadikan dia tertentu. Tertentu itu bahasa Arabnya adalah ma'rifah. Ciri-cirinya ditambahi alif lam, jadinya al-masjidi. Kabirun artinya besar. Yang berarti bermakna sifat. Yang ini adalah makna atau ciri-ciri dari sifat. Kalau sifat berarti harus sama persis dengan bentuk yang punya sifat. Yang punya sifat siapa? Masjid. Masjid yang besar. Berarti yang besar itu siapa? Yang besar adalah masjidnya. Berarti besarnya harus sama persis bentuknya dengan kata masjid. Berarti sesuaikan, sama-sama alif lam. Ada harokat akhirnya kasroh, iya. Terus masjidnya laki-laki atau perempuan, dia mudzakkar atau muannas, dia mudzakkar. Ciri-cirinya tidak ada tak marbutohnya. Berarti bahasa Arab dari iya satu laki-laki sedang duduk dalam masjid yang besar adalah huwa yajlisu fil masjidi al-kabiri. Nah, ini untuk laki-laki ya. Laki-laki dia 1 2 3. Laki-laki kamu 1 2 3 gitu ya. Huwa huma hum, anta antuma antum. Sama seperti yang kalian pelajari di mana ya? Di dasar 2. Dan minggu kemarin juga sama, cuman bedanya minggu kemarin itu kita pakai fi'il madi. Kalau mau enak, kan ada lagunya tuh. Coba saya nyanyikan ya. Bismillah. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Tajlisu, tajlisani, ya jelisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Nah itu ya, jumlahnya ada 14. Nanti kalau misalkan kita mau membuat kalimat ini, domirnya juga sesuaikan. Yang nomor berapa? Huwa ini domir nomor 1. Ya berarti menggunakan kata kerja yang nomor 1 juga. Huma, domir nomor 2. Huwa huma, kan yang kedua kan ya. Berarti menggunakan kata kerja yang kedua juga. Ya jelisu, ya jelisani. Nah, yang kedua. Hum, ini adalah domir yang ketiga. Huwa huma hum, yang ketiga kan. Berarti kata kerjanya juga menggunakan kata kerja yang ketiga. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Nah, yang ketiga berarti hum ya jelisuna. Masjidnya tetap sama, nggak usah berubah-ubah, masjidnya tetap sama. Begitu juga dengan yang lain juga begitu. Nah, kalau untuk perempuan sama.
begitu juga bentuknya. Insya Allah sudah paham ya, sama aja gitu. Kalau ini juga sama kalau perempuan nih ya, contohnya ya, hiya tuh kita cari domir keberapa? Wahumahum hiya, keempat kan ya, wahumahum hiya yang keempat, berarti menggunakan kata kerja yang keempat. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, tajlisu. Nah yang keempat itu tajlisu, berarti hiya tajlisu fil masjidi al-kabiri. Kalau dua orang perempuan ustazah, dia dua orang perempuan, berarti itu domir yang kelima, wahumahum hiyahuma ya, dua orang perempuan, huma sama seperti laki-laki juga, berarti menggunakan kata kerja yang kelima juga. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, tajlisu, tajlisani. Nah yang kelima, huma tajlisani fil masjid al-kabir. Begitu juga sama dengan yang lain. Nah ini kalau kita mau membuat dengan kalimat yang berbeda, saya kasih misal atau contoh. Kamu satu laki-laki sedang berhenti di samping kereta yang cepat. Aduh, bahaya sekali ya. Berhentinya agak jauh, jangan dekat-dekat dengan kereta. Nanti kalau didorong orang dari belakang, mungkin ada misalkan ada psycho-psycho gitu yang suka membunuhin orang, bahaya gitu ya. Kamu satu laki-laki, bahasa Arabnya anta, sedang berhenti. Kalau berhenti ini fi'il madinya waqafa. Terus kalau sedang berhenti jadinya yakifu. Yakifu. Kamu satu laki-laki, anta itu adalah domir ke-7. Ya kan? Wahumahum hiyahumahunna. Anta ya, yang ke-7 benar. Domir yang ke-7 berarti menggunakan kata kerja yang ke-7 juga. Yakifu, yakifani, yakifuna. Takifu, takifani, yakifna. Takifu, takifu sedang berhenti. Di samping janiba kereta kitorun cepat, sari'un. Berarti kalau kita sesuaikan bentuknya, anta takifu janibal kitori. Kenapa jadi ri? Karena ada janiba sebelumnya. Al kitori kita tambahi alif lam, as-sari'i. Anta takifu janibal kitori as-sari'i. Gitu jadinya ya. Nah ini bentukannya dari 1 sampai 14. Sudah Ustazah benerin ya, kemarin kan salah-salah tuh ya. Huwa humahum hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ana nahnunya kepisah di bawah berdua ya. Jadi lihat nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini maksudnya. Kalau misalkan ke-14 domir tersebut kita jadikan kalimat, maka akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Huwa yakifu janibal kitori as-sari'i. Huma yakifani janibal kitori as-sari'i. Yakifuna janibal kitori as-sari'i. Hiya takifu janibal kitori as-sari'i. Kalau misalkan ada yang kalian bingungkan mengenai materi ini, tolong ditanyakan ya. Gak apa-apa nanya Ustazah gak serem kok ditanyain gitu ya. Insya Allah kalau Ustazah ada waktu dan lagi buka HP gitu ya, Ustazah insya Allah akan balas pertanyaan kalian. Dan bertanyanya kalau bisa jangan di classroom, karena classroom itu menurut Ustazah kurang efektif untuk saling chat gitu, nah untuk bertanya, karena ya entah Ustazah yang kurang paham kah atau gimana gitu, notifikasinya gabung gitu, jadi susah gitu nah untuk membalasnya. Insya Allah kalau misalkan kalian balas di WhatsApp, responnya akan lebih cepat dibandingkan kalian menghubungi Ustazah lewat Classroom gitu ya. Lalu oh ya, selesai sampai di sini. Alhamdulillah minggu ini kalian bebas tugas ya. Kenapa bebas tugas? Karena minggu depan ada UTS, ada PTS, penilaian tengah semester. Jadi mengenai materi yang akan diujiankan nanti saat PTS itu akan Ustazah hubungi lagi ya. Karena kita harus menyesuaikan dengan
materi dari Ikhwan. Ikhwannya sudah sampai mana gitu, kita menyesuaikan juga materi yang akan di UTS-kan. Jadi Ustazah belum ada koordinasi dengan Ustadz Didin. Jadi mengenai dari mana dan sampai mana ujiannya belum Ustazah sampaikan. Nanti mungkin akan disampaikan melalui wali kelas kalian gitu ya. Lalu sebelum PTS, ini kan libur nih, tugas-tugas dari bahasa Arab. Nah, yang belum ngerjain yang minggu kemarinnya lagi, atau minggu kemarinnya lagi gitu ya, yang terlewat dan belum dikerjakan, tolong dikerjain ya. Sebelum PTS harus selesai lah kira-kira. Kan nanti ada rapot PTS tuh. Gimana kalau misalkan nilainya kosong, kan sayang gitu ya. Kalau bisa diselesaikan tugas-tugas tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudahan berkah, mudahan kalian bisa memahami dengan mudah, dan kalaupun tidak paham hari ini, mungkin tahun depan akan bisa paham mengenai pembelajaran bahasa Arab ini tersebut. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.